Alhamdulillah. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz bersyukur kepada Allah tadi baru aja tadi pagi Ustaz sudah dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah yang hampir membuat Ustaz mungkin Ustaz gak ada, meninggal atau minimal masuk rumah sakit. Ustaz dulu ini masih kaget, gemetar. Istri Ustaz di rumah sama anak-anak Ustaz termasuk ini Amatullah juga belum dengar ceritanya. Soalnya Ustaz lihat waktu udah siang. Jadi baru kalian yang dengar cerita Ustaz tadi. Insyaallah cerita ini selain seru, menakutkan, menegangkan, tapi insyaallah ada hikmahnya. Mau dengar gak kisahnya? Ini kisah nyata. Ustaz ini masih gemetar ya sekarang. Jadi ini hikmah dari kita berdoa setiap aktivitas. Ustaz tadi berdoa dulu. Nah, kisahnya dimulai dari kisah mata air. Siapa yang tahu mata air? Apa itu mata air? Air yang keluar dari tanah. Kalau di kita banyak tuh mata air. Enggak, maksudnya di Indonesia banyak mata air. Banyak ya. Kenapa? Karena alhamdulillah Allah menciptakan negeri kita itu subur. Tapi berbeda dengan negeri-negeri yang tanahnya itu dipenuhi dengan pasir. Seperti di mana? Arab Saudi. Tahu kisah seorang nabi yang ditinggal sama ayahnya, cuma dirinya, sama ibunya. Nabi siapa? Nabi Ismail kecil. Sama siapa beliau? Sama ibunya. Siapa nama ibu Ismail? Ada yang tahu? Hajar, ibunda Hajar. Ditinggal, disimpan di tempat yang tandus. Tahu tempatnya kayak gimana? Bukan kayak di kita. Jadi tanah itu bukan kayak di kita, tapi seperti di padang pasir. Siapa yang pernah lihat padang pasir? Di mana lihatnya? Di Google ya. Kebayang ya bagaimana kalau siang panasnya. Kemudian kebayang kalau ada orang yang tersesat di tengah padang pasir, kemudian makanan dan minumannya gak ada. Kira-kira orang tersebut akan putus asa atau tidak? Putus asa. Karena kalau kehabisan makan minum bisa meninggal kelaparan dan kehausan. Jadi kisah Ustaz ini kisah nyata barusan Ustaz alami. Dan Ustaz pun masih yang ini masih bergetar. Tadi narik gas juga masih pelan-pelan. Ya. Ustaz paksain ke sini karena Ustaz ingat sama kalian. Jadi kisahnya berkaitan dengan mata air. Di kampung Ustaz, yang lebih tepatnya di kampung istri Ustaz, itu ada mata air, ada sumber mata air yang mengeluarkan air banyak. Yang mana 20 tahun yang lalu sumber mata air tersebut telah lulus uji di laboratorium ITB Bandung. Dan kata Bupati Garut pada tahun itu 20 tahun yang lalu kurang lebih dinyatakan air ini sangat bagus, boleh langsung diminum tanpa harus dimasak. Kalau di Arab namanya air apa aja? Zam-zam, air zam-zam. Cuma Ustaz nggak bahas kisah Zam-zam karena waktunya nggak cukup. Ini Ustaz mau membahas kisah Ustaz barusan yang Ustaz membuktikan manfaat dari berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Padahal jadi kisahnya ya, air tadi ya, sumber air tadi itu sudah sejak lama setelah diteliti
banyak orang dari berbagai tempat, hampir 3 kecamatan. Kalau isi air minum itu bukan ke warung isi ulang galon, bukan, tapi ke sana ambil langsung di sumbernya segar. Termasuk Ustaz, tadi pagi Ustaz ke sana, dan sekitar 2 minggu yang lalu memang terjadi longsor, yang mana di atas tempat mata air itu keluar batu besar, 3 batu besar jatuh. Cuma jatuhnya ketika jam 10 pas hujan besar dan gak ada orang. Tadi Ustaz sebelum ngisi itu kan kebayang gak tempatnya? Turun ke bawah air, kemudian di sini mata airnya di bawah, di ini tebing, ada bekas longsor. Cuma ada beberapa lubang air yang keluar, ada di sini, di sini, sini. Ustaz ngambilnya sebelah sini. Soalnya sebelah sini ada bapak-bapak yang ngambil juga barang sama Ustaz. Bapak-bapak di sini, Ustaz di sini. Cuma di sebelah sini suka ada ular. Suka ada apa? Ular. Makanya Ustaz berdoa dulu. Berdoa dengan doa yang diajarkan sama Rasulullah. Doa agar diselamatkan dari bahaya. Siapa yang tahu doanya? Coba kita baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ustaz baca 3 kali. Karena Ustaz apa? Takut ada ular. Takut dipatuk ular. So, baca dulu terjemahnya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak akan ada yang dapat membahayakan sesuatu apapun dengan menyebutkan nama Allah, yang di langit maupun yang di bumi. Nah, perhatikan Ustaz tadi berdoa sama Allah karena takut apa? Takut ada ular. Dan benar saja Ustaz dijaga dan diselamatkan sama Allah dari bahaya yang Ustaz gak minta. Ustaz cuma minta diselamatkan dari ular supaya gak digigit ular. Tapi ternyata Ustaz diselamatkan dan dijaga sama Allah dari bahaya yang lebih dahsyat dari ular. Ustaz pas lagi gini, itu kejadian sangat cepat. Pas lagi gini ngambil air di lubang air, tiba-tiba di sini kerasa ada tanah dari atas. Ustaz secara spontan langsung loncat ke belakang gini, gak tahu gimana, pokoknya kan ini air nih, kaki Ustaz ini air, loncat ini sampai sakit, saking tingginya Ustaz loncat, karena Ustaz ini apa? Kemudian seketika Ustaz sadar ini tanah, rasanya Ustaz kayak lagi dikubur hidup-hidup. Di sini tanah, jatuh banyak ini sampai tanah ini penuh dengan tanah, galonnya juga penuh dengan tanah. Si bapak yang di samping aja yang udah kena ininya karena jauh sampai lemas. Lihat Ustaz, pas dilihat di depan Ustaz tadi gini ada batu besar. Masya Allah ya. Jadi seandainya Ustaz gak loncat atas izin Allah, mungkin batu besar itu kesini. Makanya kata Ustaz, bisa jadi Ustaz udah gak ada. Karena kalau ini ketimpa batu besar, apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah di mata. Masya Allah ya. Kemudian hikmahnya, selain kita harus senantiasa berdoa di setiap aktivitas kita, ya, karena doa itu pasti diijabah sama Allah. Jadi setiap kalian mau melakukan apapun, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau ke sekolah berdoa. Hikmah lainnya bahwasanya tawakal itu bukan berarti kita pasrah. Nih kelas 5, angkat tangan yang kelas 5. Kelas 5 kemarin pas pelajaran tauhid ada yang nggak tahu arti tawakal. Padahal Ustaz udah ajarin, ada di bukunya. Tawakal itu apa? Tawakal itu bukan berarti pasrah. Contohnya Ustaz tadi kan gini nih. Ustaz sebelum ngisi air, Ustaz udah berdoa dulu sama Allah supaya dijaga. Kemudian pas gini, ketika Ustaz sadar ada tanah yang mau nimbun Ustaz,
Bukan berarti tawakal itu bukan berarti Ustaz diam gini aja, enggak berpindah. Itu namanya bodoh, bisa batu kena Ustaz. Tapi tawakal itu berarti kita harus berusaha. Paham? Contohnya kita belajar susah nih, padahal kita udah datang, rajin masuk sekolah tapi nggak bisa. Kemudian kita ya udahlah pasrah, bukan gitu. Tapi tawakal itu kita berusaha. Bisa minta sama ayah ibu, bu aku udah belajar rajin tapi gak masuk terus, ya udah nanti minta belajar tambahan, minta entah belajar di sini tambahan di Granada atau dipanggil ke rumah. Itu bentuk tawakal. Kemudian hikmah lain ketika Ustaz tadi loncat, itu adalah salah satu cara kita beriman dengan takdir Allah. Rukun iman ada berapa? Rukun iman yang keenam adalah apa? Beriman dengan apa? Qada dan qadar Allah. Beriman terhadap takdir Allah, ketetapan Allah yang baik dan yang buruk. Kalau seseorang diberikan takdir yang baik, kebanyakan senang atau sedih? Menerima atau menolak? Menerima ya, kalau dapat takdir yang baik. Contohnya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan harta yang banyak. Takdir seperti itu kebanyakan orang nerima atau sedih? Nerima, ya bersyukur. Senang atau sedih? Tapi ketika Allah berikan takdir yang buruk, seperti sakit, gak punya uang, kemudian seperti saudara-saudara kita yang sekarang sedang tertimpa musibah, itu termasuk takdir juga. Di Sumatera banyak orang-orang yang tidak terima, padahal itu bagian dari takdir Allah yang sudah Allah tetapkan. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat. Iya. Masya Allah, mumtaz. Nanat ya, hebat. Nanat masih TK tapi sudah tahu bahwasanya Allah itu lebih kuat dari apa? Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang semisal dengan Allah. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Allah itu gak tuli. Jadi kalau kalian berdoa gak usah teriak-teriak, pelan-pelan aja. Kalau kalian zikir, kalian pelan-pelan aja. Tapi bukan berarti diam. Zikir cuma pelan. Paham? Karena Allah itu gak tuli. Allah itu sangat mendengar kita, Maha mendengar. Dan Allah melihat kita. Ketika ada teman yang gak zikir, jangan ikut-ikutan gak zikir. Kenapa? Walaupun gak dilihat sama Ustaz dan ketahuan sama Ustaz, tapi Allah tak tahu. Cuma wajib bagi kita untuk mengingatkan teman kita kalau gak zikir, ayo zikir. Cuma caranya yang baik, jangan sampai mengganggu yang lainnya. Paham? Itu hikmah yang lain, bahwasanya di antara rukun iman yang keenam adalah kita harus beriman kepada ketentuan Allah, beriman terhadap takdir Allah, khususnya takdir Allah yang tidak baik. Semuanya sudah ditetapkan sama Allah. Paham? Tapi bukan berarti ketika contohnya kita ditakdirkan kayak tadi Ustaz nih, ditakdirkan lagi ini qadarullah karena jatuhan ini, jadi tanahnya dulu batunya menyusul. Itu kan takdir nih. Tapi kita bisa lari dari satu takdir Allah ke takdir yang lainnya. Contohnya dengan Ustaz loncat. Kalau kalian ditakdirkan sama Allah itu tidak seperti yang lainnya. Kalau menangkap penjelasan dari Bunda, dari Ustaz itu lama. Maka kalian jangan saya memang udah segini. Bukan. Berarti kalau teman kalian dengan fokusnya segitu udah bisa ngerti, kalau kalian harus lebih dari itu fokus. Jangan berkedip kalau misalnya yang supaya ini nggak berkedip. Bagus, betul? Nah, itu hikmah dari kisah
yang Ustaz alami barusan? Coba siapa yang bisa mengulangi? Dimulai dari apa tadi Ustaz bercerita? Dari apa? Hah? Masya Allah. Ayo ke depan. Gak apa-apa. Belajar. Gimana coba? Ustaz pengen ngisi galon. Di mana ngisinya? Mata air. Terus? Terus ada tanah jatuh ke sini Ustaz. Terus Ustaz loncat ke belakang. Terus ada batu jatuh dari bukit. Masya Allah, mumtaz. Terus hikmahnya apa? Nggak tahu. Siapa yang tahu hikmahnya tadi? Hikmah yang pertama yang Ustaz ingatin. Angkat tangan. Angkat tangan ya mau. Iya, ke depan. Siapa namanya? Asna. Asna, Masya Allah. Coba apa hikmah dari kisah yang Ustaz tadi sampaikan? Allah. Masya Allah, mumtaz. Satu kata tapi maknanya luas. Boleh jadi lagi. Masya Allah. Kehendak Allah. Masya Allah, mumtaz ya. Betul. Ini karena masih TK ya, sesuai dengan kapasitas. Tapi luar biasa, hatinya sangat bersinar. Jadi hikmah dari kisah tadi Allah. Kita harus ingat Allah. Tadi hikmah pertama kata Ustaz, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Itu hikmah yang keberapa? Kan Ustaz pertama ketika mau ambil air berdoa dulu, minta dijaga sama Allah. Padahal Ustaz mintanya dijaga supaya Ustaz diselamatkan kalau ada ular. Tapi ternyata Ustaz diselamatkan oleh Allah dari perkara yang Ustaz tidak minta. Nah, ini menunjukkan kasih sayang Allah yang begitu besar. Ya, Allah tuh baik sama kita ya. Jadi jangankan sesuatu yang kita minta sama Allah, ya Allah, aku pengen sembuh. Ya Allah, aku pengen jadi anak yang hebat, jadi anak yang saleh. Jangankan sesuatu yang kita minta, sesuatu yang tidak kita minta pun Allah beri sama kita. Siapa yang minta sama Allah, ya Allah saya pengen bernapas, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kita tiap hari bisa bernapas nggak? Bisa main nggak? Bisa main. Pas main nyaman nggak? Nyaman kan? Coba kalau orang yang terganggu pernapasannya bisa main nggak? Jangankan main, mau berdiri aja, mau ngambil gelas aja, gemetar. Kenapa? Karena di dalamnya kekurangan oksigen. Allah sediakan oksigen yang banyak dari setiap penjuru, nggak berbayar, gratis. Baru bisa dirasakan sama orang-orang yang Allah uji kesehatannya. Allah kurangin kesehatannya, diantaranya paru-parunya bermasalah. Ya. Tahu nggak? Orang-orang yang di rumah sakit yang dia pernapasannya terganggu, sakit. Oh, sakit ya. Kenapa? Baru tadi. Kita. Sabar ya, hati-hati. Ustaz jadi ingat, ada doa ketika kita tertimpa musibah. Coba siapa yang hafal? Ayo, berdua. Bertiga boleh, bertiga. Biar semangat. Bertiga. Bareng ya. Bareng di sini pusat beda. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masya Allah. Bareng. Bacanya bareng, semangat ya. 1, 2, 3.
Siapa yang tahu artinya? Siapa? Masya Allah. Mana ini? Coba. Berarti ya Allah, mintalah aku kesehatan biar aku bisa melanjut doa-doa aku dari setan. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi arti yang tadi dibaca tahu kan? Belum ya? Oh iya, nggak apa-apa. Boleh semuanya duduk lagi? Boleh ke depan yang tahu arti doa yang tadi, doa ketika tertimpa musibah. Ada nggak? Ya. Apa? Nah, boleh duduk. Ada lagi yang lain? Ayo. Sini. Maju. Boleh dibaca ulang doanya, kemudian dilanjut sama arti. Doa ketika tertimpa musibah. Siapa? Perkenalkan dulu nama, kelas berapa? Perkenalkan nama saya Asyibara Musa Huzani. Kelas. Satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya? Allahumma Ini bekas berdarah. Allahumma jannibni musibati. Ada yang tahu artinya? Kelas 5, kelas 5. Kelas 5 mana kelas 5? Ahmad, mana Ahmad? Enggak tahu Ahmad. Doanya hilang. Makanya harus disimpan di sini. Pas bukunya hilang tetap ada yang hilang. Kelas 5. Hah? Ada yang tahu nggak? Ayo, ke depan yang siapa yang ke depan? Ayo boleh. Katanya tahu. Nggak tahu. Ya udah boleh. Nggak boleh gitu. Udah berani ke depan aja udah hebat, ya. Jadi coba Bima ke depan. Tuh kan ke bawah. Ya. Jadi dengan berani ke depan aja itu sudah luar biasa. Ya. Berarti ada keberanian. Lawan dari berani apa? Pengecut. Jadi kita harus berani. Ada nggak? Oke, ikuti Ustaz. Aduh, nggak boleh. Boleh ya. Tak duduk. Ikuti Ustaz. Inna lillahi. Sesungguhnya. Semua itu. Berasal. Dari Allah. Wa inna. Dan sesungguhnya. Ilaihi raji'un. Kepadanya lah akan dikembalikan. Allahumma ya Allah ujurni berilah aku pahala fi musibati dalam musibah yang menimpaku. Siapa? Wa akhlifni dan berilah ganti untukku
khairan minha. Yang lebih baik darinya. Itu ya. Jadi harus semangat menghafal doa. Alhamdulillah di sini diajarkan sama bunda-bunda, kemudian yang kelas yang diajar sama ustaz juga diajarkan tentang doa. Bukan hanya dihafalkan, tapi harus diamal. Kenapa harus diamalkan? Karena kalau tidak diamalkan bisa bermanfaat atau tidak? Tidak. Kata pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thaman. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa apa? Buah. Kalau ada pohon, enak gak kita berteduh di bawah pohon? Enak ya? Lebih enak lagi kalau pohonnya ada buah. Selain kita bisa berteduh, kita juga bisa ngambil buah. Ada ular, masya Allah, luar biasa ya. Jadi tetap kita harus hati-hati ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Tadi kata Nana, bisa jadi dari buah aja, bisa jadi ada ular yang bahaya. Termasuk ketika kita dikasih uang, dikasih rezeki sama Allah, kita hati-hati, jangan jajan terus. Semua jajanan dimakan, harus hati-hati. Bisa jadi jajanan itu, jajanan yang kita makan membuat giginya ada pewarnanya, ada bahan-bahan berbahaya. Kalau terlalu banyak bisa membuat giginya apa? Giginya bolong. Karena luar biasa. Nanti dibilangin sama Pak Dedi. Gulanya banyak, nggak boleh ya. Masya Allah. Nah, tadi masih ingat hikmah pertama apa? Jangan lupa berdoa. Siapa yang hari ini sudah berdoa sama Allah? Angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah mendoakan orang tua? Oke, sekarang kita doakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang hari ini sudah berdoa minta ilmu, berdoa minta rezeki, berdoa minta diterima amal kita? Oke, sekarang kita ulangi lagi ya. Doa meminta ilmu, rezeki dan amal yang diterima. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Masya Allah. Siapa yang sedang berdoa angkat tangan. Siapa yang kalau nunggu qomat ya, pas ada dan ke masjid nunggu qomat itu nggak lari-lari, tapi duduk berdoa sendiri. Angkat tangan. Cuma sedikit. Masya Allah. Siapa yang kalau turun hujan setelah membaca doa hujan dilanjut dengan membaca doa yang lain bebas? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang kalau lagi safar, liburan, keluar kota, contohnya ke Bandung, ke Jakarta, di perjalanan bukan nyanyi-nyanyi, bukan main game, tapi berdoa kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Kenapa kita harus selalu berdoa? Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau makan ke depan. Ini Nana mau menjawab pertanyaan Ustaz. Kenapa kita harus selalu berdoa? Langsung jawab, luar biasa. Perhatikan nih. Karena kalau kita tidak berdoa, kita tidak punya pahala dan setan masuk ke tubuh. Luar biasa. Luar biasa. Ada 2 poin yang disampaikan oleh Ustazah Nana.
Apa yang pertama, ada yang masih ingat? Apa? Kamu Allah. Yang lain. Yang lain. Yang lain. Apa tadi kata Nana? Kata teteh Nana apa? Ada yang masih ingat? Katanya tadi karena kalau tidak berdoa kita tidak akan mendapat pahala. Kenapa? Karena kata Rasulullah doa itu adalah ibadah. Kata Rasulullah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita kan diciptakan oleh Allah, kemarin udah tahu untuk apa? Oke, baca sama-sama dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Dan berdoa itu merupakan ibadah. Jadi kita harus apa? Banyak berdoa. Biar banyak Pak. Tadi kata Nana, karena kalau kita nggak berdoa, kita nggak dapat pahala. Luar biasa. Luar biasa. Yang kedua apa tadi kata Nana? Ada yang ingat? Ya kan kamu Nana. Yang lain. Apa? Kedua. Masya Allah. Tadi kan yang pertama kalau nggak berdoa kita nggak dapat pahala. Kata teteh Nana. Yang kedua apa kata teteh Nana? Masya Allah, tidak disangka-sangka. Ternyata Bani juga ternyata nyimak ya. Ubay, terus adik-adik perhatikan di sini, duduk yang baik. Iya, tunggu sebentar ya. Betul ya. Yang kedua, kalau kita nggak berdoa, setan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Bisa nggak? Coba sekarang tadi yang aku terus sini. Kamu ke depan ya. Nih. Berdiri ya. Satu lagi siapa yang mau berdiri? Ayo sini. Setan terbuat dari apa? Api. Kalau ini terbuat dari apa? Tanah. Ini terbuat dari manusia itu terbuat dari tanah di. Tadi kan kata anak betul. Yang kedua, kalau kita nggak berdoa, setan bisa masuk ke dalam tuh. Kan setan terbuat dari tanah, gimana cara masuk? Dari api. Masya Allah. Setan terbuat dari api. Gimana cara masuk? Sekarang ini nih. Bukan lupinan ini. Ini sama-sama manusia. Coba ditempelin, bisa masuk kan? Nggak bisa kan? Padahal ini sama-sama manusia, bisa jadi satu atau tetap dua? Tapi gimana caranya setan bisa masuk ke dalam tubuh? Ada yang tahu? Masya Allah. Ya, duduk lagi. Sini. Maju. Nah, betul. Tadi jawabannya karena setan apa? Masya Allah, betul. Karena setan ini makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa terlihat. Dan di antara kelebihan setan itu di antaranya bisa menjelma menjadi bentuk yang lain. Seperti apa? Menjadi manusia, bisa menjadi hewan. Oke, boleh duduk. Jadi ini memang atas izin Allah. Setan punya kemampuan apa? Bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Itu manusia yang lalai. Manusia yang seperti apa? Yang lalai, yang tidak mau mengingat Allah. Main terus, apalagi main game HP. Pas sholat, pas ada, nggak peduli kayak telinganya ditutup sama syekh. Ingat ya. Jadi kalau kita tidak mau ditemani sama setan, kalau kita tidak mau yang namanya itu setan yang jahat, setan yang fasik, maka kita harus
selalu menjalankan perintah Allah. Apa? Hah? Kajian. Iya. Masih ada waktunya? Sudah cukup. Sudah cukup. Alhamdulillah. Karena waktu sudah cukup, saya cukupkan. Ini tadi Ahmad dan Ustaz kajian. Ya bisa dibilang kajian, tapi ini kisah ya. Alhamdulillah Ustaz sudah mulai ada ya. Tadi masih kaget. Kirain Ustaz bakal udah nggak ada. Nah itu hikmahnya, mudah-mudahan kisah yang Ustaz sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Ustaz, jadi pengingat juga untuk kalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bos. Tuh, nyawa saja. Itu mah komplit. Bunda ada ini untuk ini cuma itu. Bari nungguan. Oh, dijemput kata orang itu sejamnya. Ya, itu yang sejamnya oke, langsung ya. Jadi sambil nunggu ini, sambil nunggu itu jemput. Oh, jadi ini dulu. Tapi di sini kan makan. Habis makan, udah nggak ada acara lagi nonton gitu. Oh, itu. Alhamdulillah. Mundurin lagi Bun. Soli dan solihah. Boleh mundur. Dah. Ini yang terbaik mundur nih. Yang bagus mundur, sekarang yang terbaik mundur. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian dari Ustaz Lutfi. Insya Allah yang bermanfaat banyak sekali tadi yang bisa kita ambil dari kisah yang disampaikan oleh Ustaz. Coba. Nah sekarang alhamdulillah nih sudah sampai di puncak Gunung Bukan. Di acara yang paling kita tunggu yaitu pembagian hadiah ya.